Mas kok ini masih tinggi, diminum nggak obatnya gitu. Diminum Pak, yang dari sini habis, minum lagi nggak? Enggak. Kalau punya darah tinggi tuh harus minum terus. Mati kata gue, anjir gue masih muda nih masalahnya nih. Oke. Bisa nggak nih Pak, misalkan darah tinggi nih, Oke. lu nggak boleh ini, darah lu normal gitu. Maksudnya gue punya darah tinggi biar darah gue normal. Oke. Tuh gimana gitu Pak? Dan emang harus minum obat mulu Pak. Mitos atau fakta? Bro. Kenapa sih kawan? Apa pengen nyolek Fakta aja. Kangen sama gue, Li? Iya lumayan nih gue. Gak suntuk gue. Idi. Sama kehidupan. Idi. Anjas. Gila bro. Hidup Anjas adalah suara. perjalanan. Jadi kalau Jadi gue harus semangat dalam jalani hidup. udah ngopi-ngopi gini kayak pengen bilang gitu. Lu punya duit? Ya elah. Iya. Bentar disensor tuh. Sensor. Bentar disensor. Sensor. Ya. Iya. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Tit. Iya, ntar diganti gitu. Bro, gue lagi sendu-sendu capek sama kehidupan. Capek sama kehidupan. Bukan capek sih, lebih ke arah jenuh sama Jenuh. rutinitas Iya, gitu iya, kan. iya. Karena sesuatu yang terus-menerus kita lakukan itu membuat bosan pasti. Membuat bosan Iya, ya? membuat jenuh. Emang bener. Kayak tiap hari itu Kayak gini-gini yang kita doang lakuin, gitu ya? kan. Bangun pagi terus macet dulu Jakarta ya kan, habis itu nyampe ke tempat kerja, macet-macetan lagi, baru pulang. Itu kan biasanya Iya, capek. jenuh ya kan bro. Udah mah kadang kalau udah sampai rumah tuh dibawelin ini itu dulu. Waduh. Udah capek. Di sini Berarti kita kan curhat ya. udah Saya nggak berani ya. curhat pak. Gue sih curhat emang bener. Tapi bapak nggak marah nih kalau ada yang curhat nih? Nah Pak? ini Pak yang gue mau tanya Pak. Kalau misalkan nih marah-marah, lu jangan marah-marah nanti darah tinggi. Tapi salah satu cirinya orang darah tinggi emang sukanya marah-marah gitu ya? Itu gue kadang penasaran dari mana ya isunya itu ya. Kalau misalkan bener gak sih? marah-marah darah tinggi ya. Iya. Kan kalau marah-marah yang gue tahu yang ada mah jadinya membuat dosa. Membuat dosa ya? Kita salah. Emosi jiwa ya? Iya, dendam kesumat. Dendam ya kesumat. Kan? Ya bukan lah, kalau marah-marah itu yang ada kita jadi capek. Ya kalau marah-marah ya kan, makanya ketawa-tawa aja kayak Ketawa-tawa kita. aja ya. Enggak, kalau darah tinggi itu sebenarnya gini Pak. Darah tinggi itu adalah peningkatan dulu dari tekanan darah kita. Ya. Yeah. Kenapa bisa meningkat? Kenapa bisa meningkat itu karena dia suka manjat ya. Waduh, bukan, dia ngerenov rumahnya. Oh, Lantai 1 jadi lantai 2. Lantai 2. Bukan, tapi bukan. penyebabnya biasanya itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Beneran ini Pak. Biasanya tidak diketahui. Tapi berhubungannya sama apa? Pertama, jantung dan pembuluh darah. Kenapa bisa sampai naik? Karena gini, jantung itu ibaratkannya kayak pompa. Yeah. Pembuluh darah itu ibaratkannya kayak selang atau saluran airnya. Ya kan? Kalau misalkan kita mikirnya gini, rumah kita di lantai 2, pompanya di lantai 1, ya kan? Yeah. Pompanya pasti harus kenceng buat sampai ke lantai 2. Kenapa? Karena tekanan di lantai 2 itu pasti lebih tinggi. Oke ya, ngerti ya sampai sini ya. Nah, sama kayak pembuluh darah. Kalau tekanan yang di ujung atau yang di perifer itu harus lebih tinggi, makanya pompanya makin tinggi. Gitu. Tekanan darah atau tensi, ya kan orang sering bilang tensi. Itu atau tekanan darah itu kayak gitu. Dia yang misalkan kata-katanya adalah 120/80, ya kan? Normal biasanya. tuh. Itu normal tuh. Normal ya kan? tuh. Kenapa normal? Memang segitu. Jadi dibutuhkan kalau untuk mompa yang jauh, ibaratnya mompa yang pas kuncup, si jantungnya itu pas mompa, itu dipakainya yang 120 itu tekanannya. Yeah. Nanti kalau buat dia ngembang, nah itu ada tekanan minimalnya, itu 80. Tapi itu tadi kan lu bilang apa namanya? Kagak ada nih, nggak diketahui nih. Ya. Penyebab darah tinggi tuh. Ya. Ini kan
Nah, ini agak sedikit dari gua ya. Aneh kok bisa nggak diketahui gitu ya. Itu satu. Dua nih, gua misalkan nih, gua tuh emang yang namanya Jakarta yang macet gitu, Pak. Gua kalau naik motor tuh nggak sabaran banget ya. Iya. Gua kira, lu lama banget nih gini bla bla segala macem. Pasti maki-maki. Iya. Nih gua darah tinggi nih kayaknya nih. Gua darah tinggi nih. Terus cek nggak? Pernah cek nggak? Nah, gini, Pak. Jadi gini. Ini pasti mau pembenaran kenapa gua nggak ngecek nih. Enggak. Gue sekalian konsultasi ya. Jadi gue sharing. Nanti billingnya di depan ya. Ini gue sekalian sharing juga nih ke temen Doku nih. Nggak apa-apa. Darah tinggi itu sebenarnya di usia kayak 20-an, taruhlah 20, 25. Itu udah bisa kena darah tinggi atau belum? Bisa. Emang kenapa? Bisa. Iya. Dari usia 17? Jarang tapi mungkin ada ya. Kalau gue setuju. Kan gue berobat nih, Pak. Darah gue tinggi nih. Ya, berapa? CP 50, CP 60. Oh, segitu terus Setiap gue ke puskesmas ya. Kalau pakai yang apa namanya nih? Elektronik gitu. Yang tuh, digital. Iya, digital. Tinggi nih. Cuman kalau misalkan kadang gua di klinik deket rumah gua kan pakai yang yang pompa. Kadang normal, kadang tinggi. Cuman seringnya kalau di situ tinggi gua. Oke. Nah, gua di situ udah mulai gua takut nih kan. Terus nih kamu saya kasih obat ya. Oh ya. Kasih dulu 5 mili. Iya, betul. Ya kan? Apa nama obatnya? Amlodipin. Saya ngetes aja, takutnya Bapak minum lupa. Iya. Terus pas kayak gitu gue balik lagi dong. Mas nanti kontrol ya. Iya. Ini kamu kok masih muda udah punya darah tinggi. Nah itu gue jadi ibaratnya anjir kok gue jadi apa ya? Jadi ngedon nih. Kenapa begini? Karena bapak gue kan darah tinggi juga nih. Ini kita bahas. Lanjut. Pas udah kayak gitu gue bisa lagi, Mas. Nih selama berobat di sini diminum kok obatnya, diminum gitu kan, itu kan sehari sekali ya, 10 ya kan, itu boleh diminum pagi hari aja atau mau tidur kan biasanya kan gitu tuh nganjurinnya. Gue minum lah di saat mau tidur, itu kan biasanya satu strip itu isi 10. Gue minum berarti 10 hari dong, kan harus minum berturut-turut tuh, gue nggak minum ya kan. Pas udah kayak gitu, Mas kok ini masih tinggi, diminum nggak obatnya gitu. Diminum Pak, yang dari sini habis, minum lagi nggak? Enggak. Kalau punya darah tinggi tuh harus minum terus. Mati kata gue, anjir gue masih muda nih. Masalahnya nih. Oke. Maksud gue, bisa nggak nih Pak, misalkan darah tinggi nih. Lu nggak boleh ini, darah lu normal gitu. Maksudnya gue punya darah tinggi biar darah gue normal. Tuh gimana gitu Pak. Dan emang harus minum obat mulu Pak. Ini topiknya ini sangat bombastis, membuat saya harus mengeluarkan ilmu. Sebentar, saya menjurus dulu. Bikin jurus dulu. Jadi gini Pak, tadi ya yang penjelasan tadi, kita balik lagi ke masalah, kok penyebabnya apa sih gitu kan? Tidak diketahui, unknown gitu kan? Sebenarnya enggak, tapi yang membuat jadi penyebab utamanya itu kita belum tahu sejauh ini, keilmuan kita belum tahu. Tapi kalau untuk faktor risikonya ada banyak. Ya, apa tuh? Pertama, biasanya adalah pola hidup, pola makan. Pola hidup yang kayak gimana? Pola hidup itu contohnya termasuk stres, pekerjaan, bisa itu membuat pikiran bisa aja, bisa. Contohnya kita tadi macet-macetan gitu, macet-macetan ya karena apa namanya capek, bisa kondisi seperti itu. Aktivitas misalkan kita jarang berolahraga, bisa bikin kayak gitu. Karena apa? Jantung kita nggak dilatih untuk bekerja gitu. Akhirnya tekanannya yang ditingkatkan gitu. Lanjut lagi makanan kan bisa berpengaruhnya ke banyak, karena semua yang kita makan nanti akhirnya masuk ke darah. Entah itu lemak, entah itu gula, entah itu protein juga bisa masuk. Tapi ya itu biasanya baik. Tapi yang dua ini saya sebutin tadi ya,
Kan Bapak konsultasi nih. Iya, siap. Bapak coba review aja. Sekalian sharing nih kita ya. Sekalian sharing nih. Bapak review aja. Iya. 2 itu yang paling banyak nggak Bapak makan? Apa tadi? Lemak, minyak. Iya. Daging. Kan Anda tahu saya kan. Iya, Bapak. Makanya enggak. Untung nih hari ini nggak ada nih. Iya, makanya. Kalau ada nih pas banget. Pas banget. Kan? Habis itu apa? Gula, ya kan? Teh manis ada gulanya? Ada. Itu, Pak. Itu yang pertama, itu bisa menjadi faktor risiko. Oke? Iya. Itu dulu. Tadi pola hidup, apalagi tidur. Bapak begadang holik nggak? Ah, itu gua enggak, jarang. Ya. Tapi berarti yang tadi ketiga, aktivitas nggak? Itu juga jarang. Begadangnya jarang tapi aktivitasnya iya Pak, gua olahraga emang lu tau lah. Maka kita tahu nih, tapi menjawab yang tadi harus minum obat terus-terusan nggak? Oke, sekarang kita bahas dulu. Yang kita lihat pertama dari darah tingginya. Kalau darah tingginya sudah sangat tinggi sekali, yang sudah menyentuh jebol ya itu ya ini. Nah, itu paling bahaya tuh Pak, jebol tuh bahaya tuh. Tahu nggak Pak? Itu yang disebut stroke. Nggak kedengeran lagi. Itu yang disebut stroke. Biar dramatis. Anda tahu stroke kapan nih Pak? Aduh, ini Pak Bon. Bukan Pak, stroke. Iya, stroke penyakit. Itu loh. Kita tadi ya, kalau Bapak nanya resepnya apa, bisa nggak sih ubah pola hidup dulu? Nah, kalau misalkan kita udah hidup sehat, kita pertahankan kebiasaan itu, harusnya di usia 25 tadi yang Bapak bilang, itu masih bisa untuk berubah. Masih bisa. Karena kemampuan, pertama, kemampuan dari si pembuluh darah kita itu harusnya elastis, Pak. Nah, pembuluh darah kita biasanya masih lebih elastis dibandingkan yang lebih tua. Oh, itu yang bisa tadi mengubah gue bilang tekanan. Itu ya. Ya. Kalau selangnya udah ibaratnya saluran atau selangnya udah nggak elastis lagi kan tekanannya tinggi gitu, harus segitu aja gitu, mantap. Tapi kalau yang masih selangnya masih enak ya tekanannya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Gue kadang kalau misalkan lagi nongkrong nih kadang ya. Orang-orang kok gue kadang kan seharian sama temen nih sekalian sharing ya. Yes. Makan tadi pagi dia makan ini, terus paginya dia minum manis, nongkrongnya malamnya lagi minum manis lagi. Ini orang nggak ngejaga kesehatan. Berarti pas dari muda itu kan yang tadi lu bilang sebenarnya masih elastis ya. Iya. Nah, pas udah dari mudanya itu tadi dia nggak ngejaga pola hidup, pola makan segala macam, berarti nanti ujung-ujungnya nyamperin pas di tuanya. Iya Pak, karena apa yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi dampaknya 10-20 tahun. Kita nggak tahu bahwa kita juga jadi bom waktu buat diri kita sendiri. Iya benar. Kita keren banget ya hari ini ya, nggak banyak bercanda ya, gila ya. Iya. Oh gara-gara lu punya duit lu punya. Gitu. Iya. Gitu Pak ya. Kaget gak? Terus lanjut tadi masalah obat seumur hidup. Nah, belum saya jawab tuh Pak. Coba lu jawab dulu deh. Gue mau nanya lagi nih. Ada yang mau gue tanya lagi nih. Berhubung sama yang tadi, sudah berubah pola makan, pola hidup ya, udah diubah pola makan, pola hidupnya. Terus ternyata belum tertangani, itu sudah harus obat. Biasanya kita memang obatnya dari dosis yang paling kecil. Jadi tadi gimana kata lu? Pola makan, pola hidup dulu berubah. Kalau misalkan darahnya terkontrol ya, tekanan darahnya terkontrol, nggak perlu obat. Berarti yang diperlukan adalah pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat. Oke ya. Oke. Terus yang kedua, kalau misalkan dengan pola hidup yang sehat sudah dilakukan tapi belum tertangani, tekanan darahnya masih tinggi, itu baru kita mulai dengan obat. Obatnya yang apa? Tadi salah satunya amlodipin. Amlodipin itu kita pasti mulainya dari dosis paling kecil. Bisa diberikan 5 mg, kita berikan 5 mg. Nah, kenapa Pak? Kalau misalkan ini harus diminum terus, karena kita harapin Pak, obat itu digunakan untuk mengontrol tekanan darahnya. Jangan sampai naik. Tadi yang saya bilang masalah jebol dan stroke itu yang paling jadi takut. Misalkan nih, kita udah menjalankan, Pak si A nih udah jalanin pola hidup sehat, ya kan, dia minum obat, ya kan, dan dia masih udah normal nih, tensinya udah normal, rasa enakan, saya stop, tapi dia tetap pola hidup sehat, tapi stop. Gini Pak,
Kalau misalkan dia tensinya sudah, tekanan darahnya tadi sudah tinggi, ya tinggi yang dikontrolnya juga dengan obatnya dosisnya besar, bisa jadi Pak, yang menjaga tekanan darahnya supaya tetap stabil atau normal itu adalah obatnya. Gitu ya. Itulah kalau misalkan dia, apalagi usianya udah lanjut gitu, yang menjaga itu adalah obat-obatannya. Dan jangan takut kalau minum obat terus-terusan. Kenapa? Karena obat itu yang digunakan untuk ngontrol, Pak. Oke Pak, siap Pak. Itu, obat itu yang digunakan untuk, oke lah, kita memang ibaratnya sudah sempat ada sakit. Iya. Sudah enakan. Tapi kan obat itu buat ngontrol supaya kita jangan makin parah sakitnya. Jangan timbul lagi ada masalah lain kayak tadi saya bilang stroke. Iya. Ada lagi masalah-masalah jantung. Iya. Karena dia bisa nyamber-nyamber sih emang. Iya. Itu yang kita butuhkan adalah minum obat rutin. Nah, mungkin ada juga nih yang dengar di rumah rasanya iya ini orang tua atau enggak saudara, tetangga, siapapun. Itu yang harus kita ajarin bahwa obat kita gunakan untuk terus-menerus untuk mengontrol. Tapi apalagi pas gua sering ke rumah sakit gitu ya, ke jenguk lah atau apa, nganter bokap kontrol gitu. Banyak banget Pak yang punya darah tinggi tuh. Pak, memang. Asli. Memang. Gua bilang aduh. Salah satunya banyak garam. Betul tuh. Itu biasanya. Iya. Gua bilang aduh. Pak, berarti emang kita harus minum obat tuh terus ya seumur hidup ya? Iya. Dan nggak salah kok, nanti saya minum obat terus nanti saya kena ginjal. Oh enggak. Iya. Kan ini obatnya itu yang ditakutin tuh Pak. Obat kan punya efek sampingnya masing-masing. Dan obat itu sebelum beredar pasti udah diuji, sudah dites ke mulai dari hewan coba ke orang-orang yang bersedia jadi peserta penelitian. Sudah dilihat pasti efek sampingnya dan kita pasti usahakan yang seminimal mungkin. Pasti kita cari tahu dan kita berikan obat yang lebih banyak manfaatnya dibanding risikonya. Mantap jiwa emang. Adem banget ya kayaknya kita hari ini ya. Gila. Keren banget ya. Lu punya darah tinggi nih? Ya. Gak normal nih. Harus minum obat. Lu punya darah tinggi? Yeah. Obat. Ya, sekarang gitu. Nah, jadi gue pengen pesen juga ya buat temen Doku nih. Temen Doku ya kita kan sebagai mungkin yang anak-anak muda nih, tolonglah jaga kesehatannya, jangan sampai nanti pas tua ya Pak ya. Tuh. Karena emang gue sering lihat dan sering terjadi itu entah kita lagi main atau nongkrong apa segala macam itu jarang banget sih Pak yang ngejaga begitu. Betul. Asli. Karena masih muda, muda. Termasuk gue sendiri. Sampai ketemu saya nanti pas kita sudah tua. Termasuk saya Pak yang nggak apa-apa, tapi kita pasti bisa mengubah jadi pola hidup yang lebih sehat. Iya. Dan kalau kita udah normal aja ya kita pertahanin pola hidup sehat. Tahanin lah, iyalah. Sehat itu mahal Pak, asli bener. Iya. Nggak enak banget dirawat tuh, asli dah. Yang lebih mahal sakit sih Pak. Sakit ya? Iya coba, kalau sakit masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ya kan? Sehat itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau sakit. Lebih mahal lagi kalau sakit. Masuk rumah sakit, yang nunggu emang nggak makan. Iya bener Pak. Yang nunggu emang nggak bolak-balik. Iya. Bener nggak? Iya bener Pak. Emang sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal Pak. Bisa lagi yang nunggu juga kena sakit juga Pak. Nah, asli. Itu bisa nggak digantikan dengan uang? Nggak bisa Pak, rasa sakitnya. Sakitnya. Dia mau nyanyi. Kan di sini keluar kata-kata ya kita karaoke. Iya. Udah kita udah Dokter Aldi. Alam. Bapak nyanyinya jangan Aldi. Oh iya bener. Namanya sama Aldi tapi apa yang saya berikan berbeda. Oh siap. Gitu. Gua nggak berani nyinggung dia, nanti takutnya dihujat. Tadi Pak, yang pertama darah tinggi. Jantung adalah pompa, pembuluh darah adalah salurannya, ya kan. Kalau misalkan salurannya itu makin naik, pompanya juga harus makin naik, akhirnya tekanannya makin tinggi ya. Terus yang kedua penyebabnya, tapi kita nggak bisa bilang itu penyebab, itu adalah faktor risikonya. Tadi apa aja Pak? Pola makan. Makanannya yang garam, goreng-gorengan berlemak ya kan, manis. Itu risiko untuk darah tinggi. Terus pola hidup. Pola hidup contohnya begadang, stres di kerjaan, di jalan banyak, itu
bisa menjadi faktor risiko. Terus tadi masalah minum obat. Minum obat, benar. Ya, minum obat harus nggak sih seumur hidup? Gue udah enakan bisa berhenti. Ya, ternyata nggak bisa. Obat itu kita gunakan untuk mengontrol dari tekanannya. Makanya kenapa harus terus-terusan dikonsumsi. Ya udah tahu ya. Jadi tiga-tiganya ini adalah fakta. Jangan lupa tonton terus Mitos atau Fakta. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. See you next video. Bye.